Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda semua. Salam dari saya, Hendy Sama. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah pengantar sistem informasi dengan bahasan mengenai jenis dan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Wah, senang sekali bertemu lagi dengan saudara-saudara ya, dan rekan-rekan. Adapun apa sih yang kita harus pelajari pada kali ini, kita akan melihat mengenai yang namanya identifikasi dan bagaimana jenis-jenis fungsi dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian indikatornya adalah kita harapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi komponen penting dalam sistem komputer, kemudian menjelaskan konsep aplikasi, posisinya dalam arsitektur perangkat lunak, dan bagaimana aplikasi komputer bisa mendukung kehidupan. Baik, ya. Kalau bagi yang tidak sabar, kita lihat latar belakangnya. Yang selalu kita lakukan adalah melihat mengenai background daripada apa yang kita lakukan di dalam melihat perangkat keras dan perangkat lunak. Sudah tidak sabar kan? Di sini kita lihat bahwa bisnis selalu memerlukan sesuatu yang namanya productivity. Masih ingat bahwa kalau kita bermain bola basket, kita akan selalu berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, di mana yang kita lempar adalah yang namanya efektif atau tidak, bisa tepat sasaran enggak, kemudian apakah sampai di tujuan tepat sasaran dan dalam jangka waktu yang cepat. Semakin efisien semakin bagus ya. Begitu pula bisnis ya. IS lihat sini bahwa IS juga sangat berkaitan dengan namanya infrastruktur yang bisa mengenable innovation, kemudian menjadi sebuah timbangan di sini. Bagaimana ternyata bisnis selalu berubah, changes drive, changing needs. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam hal yang mendukung bisnis agar menunjang produktivitas daripada bisnis itu sendiri. Ya, ini yang ujung-ujungnya apa? UD ya, Anda sudah tahu ya. Nah, kita akan lihat namanya IT megatrend yang terjadi. Ya. Apa sih the 5 IT megatrends yang ada, yang sekarang menjadi populer ya? Nah, tidak hanya TikTok, tapi juga sosial media, kemudian Internet of Things ya, yang menempel pada berbagai hardware yang ada, kemudian cloud computing ya, bagaimana awan daripada internet dan interconnectivity berkaitan dengan bisnis juga, kemudian big data ya, bisnis mempunyai banyak data, bagaimana dia bisa memanfaatkannya. Selanjutnya tentunya kalau bisa menjadi portable, mudah dibawa ya. Kemudian ini yang kita sebut sebagai hardware dan software. Jadi ada daerah gray atau abu-abu di sini. Ada ya di situ ya. Ada daerah gray atau abu-abu di sini ya. Ini hardware, di sini software. Seamless sama sebutnya. Artinya bahwa hardware dan softwarenya ada di mana-mana ya. Nah, ini hardware. Yang mana berupa hardware? Wah, ya. Tidak hanya handphone, mungkin sepatu pun sekarang sudah menjadi hardware. Karena sepatu ada yang menjadi ditambahkan perangkat elektronik menjadi IoT. Jam, ya. Bahkan celana, ya. Ada celana yang bisa biasa digunakan orang untuk menangkap benda-benda yang virtual reality, ya, sehingga tidak heran ada banyak animasi yang mulus sekali. Karena kan apa? Celananya sudah dibekali dengan perangkat pendeteksi gerakan, sehingga sangat-sangat dinamis di sini bagi IoT ya. Nah, bagaimana dengan hardware itu sendiri? Ya, contohnya adalah wearable technology, ya. Kemudian Anda bisa lihat ada banyak sekali ya. Ini saya bisa sebutkan beberapa, misalnya kacamata ya, berteknologi, kemudian pengukur tekanan jantung, tekanan darah ya. Kemudian bagaimana dia bisa mengukur tingkat detak jantung dan sebagainya. Ada banyak kok ya. Dan ini unlimited ya. Nah, hardware itu sendiri ya, disebut sebagai sebuah physical equipment ya, di mana merupakan suatu hal yang bisa diraba atau disentuh oleh kita, itu hardware ya. Jadi fokusnya pada apa? Nah, appropriateness. Jadi bagaimana speed dan biaya atau cost bisa dikerjakan atau task ya dengan baik oleh hardware. Robot misalnya itu disebut hardware juga ya. Tapi tentunya
hardware ini berkaitan dengan yang namanya task, speed, and cost. Ya, ini saling bahu-membahu yang bentuk sebuah hardware ya, atau bentuk hardware memikirkan hal seperti ini. Nah, overall trend-nya seperti apa? Yang kita inginkan adalah hardware yang small, makin kecil, makin cepat, makin fast, makin cheap, makin murah, dan makin kuat, makin powerful. Ya, trennya sangat cepat di sini, dimana it's not easy atau tidak mudah untuk membeli hardware yang tepat ya. Anyway, kita harus beli hardware. Ya, tanpa hardware kita tidak bisa bekerja ya, untuk mendukung produktivitas kita ya. Ini ada beberapa hardware, Anda bisa lihat di atas ada yang namanya berbagai hardware yang ada, semuanya bisa masuk IoT. Ya, semuanya bisa menempelkan sebuah teknologi di situ. Ya. Kemudian bagaimana input outputnya seperti ini gambarnya. Ya. Kemudian yang namanya Central Processing Unit merupakan otak dari komputer. Ya. Kita akan bahas mengenai primary storage, secondary storage, input technologies, output technologies, dan communication technologies. Ini semua merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hardware, tapi tidak terbatas. Sekarang sudah menjadi human devices ya, yang nempel di tubuh kita bahkan. Baik, rekan-rekan semua, kita akan lihat yang namanya isu-isu yang ada di dalam hardware. Apa sih isunya? Ada kemungkinan hardware itu masalah price, karena yang kita tahu sendiri bahwa sumber daya itu terbatas. Ini akan mempengaruhi. Nikel misalnya, itu bahan untuk membuat baterai sebagai sebuah hardware ya. Ini yang menjadi isu ya. Kemudian infrastruktur yang baru seperti cloud computing, bukan hanya persaingan tapi ya resource-nya cukup banyak ya, dan saling bersaing ya. Nah, tidak mudah membuat sebuah perusahaan seperti Dropbox ya bisa bertahan hidup ya, tidak mudah ya, tidak mudah. Ya. Kemudian bagaimana employee work from home dan mereka menggunakan their own portable devices, mereka menggunakan portable device mereka sendiri ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat bahwa input teknologis yang ada banyak ya. Saudara-saudara bisa melihat yang namanya joystick, keyboard, mouse, scanner, keyboard, yang namanya barcode reader, QRIS yang sering dipakai sama kita kan, untuk belanja ya. Kemudian apalagi suara, voice, seperti saya ini, saya berbicara dengan voice. Bisa juga dengan kedipan mata saya gitu. Bahkan ada salah satu pemenang di Singapura, acara Singapore Award kemarin sekitar beberapa tahun lalu, bahwa yang menang itu adalah mouse yang bisa digerakkan dengan mata gitu. Anda bayangkan ya, dia melihat dengan kamera menjadi input situ. Sungguh-sungguh sangat-sangat inovatif ya teknologinya. Kemudian outputnya seperti apa? Output yang teknologisnya. Ya. Nah, ini output teknologisnya. Ya. Nah, output teknologis itu sendiri, contohnya adalah bagaimana sebuah central processing unit atau otak dari komputer bekerja. Ini tidak usah dihafalkan ya. Ini adalah contoh sebuah Intel Core i3, i5 dan i7 chips bekerja. Bahkan sekarang ada yang namanya macam-macam, ada P-Core. Nah, tinggal lihat deh, komputer baru sekarang sudah ada P-Core dan sebagainya. Nah, pada intinya ingin mempercepat otaknya gitu. Ini CPU ya, otak daripada komputer ya. Kemudian primary storage seperti apa? Yaitu main memory. Ini memori yang volatile. Dia memori ini bisa menyimpan dan jelas sangat mahal ya, relatif mahal dibandingkan dengan yang lain, dan paling mahal kedua setelah prosesor ya. Kalau kita beli ini mahal ya. Contohnya yang 8 GB 5.600 sekarang around 400-500 ribu rupiah kan gitu. Dan mungkin akan berubah setiap waktu karena ya itu tadi, bahwa sumber daya itu terbatas. Tidak semuanya ada gitu, tidak selalu ada ya. Itu akan habis ya, dipakai oleh manusia. Ada register, cache memory, ada random access memory, dan read only memory. Nah, selanjutnya ada yang namanya secondary storage. Ini hard disk, SSD dan sebagainya. Ini udah saya pernah sebut tadi. Ini yang menyimpannya adalah non volatile, artinya kita simpan dan tidak hilang. Ya, kalau memori firmware tadi hilang ya. Sehingga secara software didukung oleh hardware ini sangat baik.
Nah, software ini apa? Yaitu kalau tadi hardware perangkat keras yang bisa dipegang, diraba dan sebagainya. Kalau hardware ini nggak bisa dipegang, diraba, tapi bisa dipikirkan dengan logika. Itulah logika komputer. Yang menggerakkan di situ software. Justru yang paling banyak orang mendapatkan keuntungan dari software, karena software itu unlimited ya. Kalau hardware limited by resources, kalau software only limited by your own brain. Ini kalau kita semua bisa berpikir membuat program ini, pasti ada aja yang berbeda gitu. Ya, itu terbukti dengan munculnya berbagai macam seperti TikTok, bahkan TikTok Shop muncul dan sebagainya. Itu software baru yang muncul dan selalu ada itu softwarenya. Nah, sistem software ini misalnya seperti Windows, ya kita bisa bayangin ya. Ada lagi yang namanya application software, misalnya MIOB, kemudian Microsoft Office, Microsoft Word, Excel. Nah, itu namanya application software, ini hanya bagian aja ya. Kemudian tentunya kalau kita mau menyimpan dengan baik, orang ada yang bergantung pada namanya cloud. Kenapa harus cloud? Kalau di cloud ini kita membayar sewa tempat di internet atau mendapatkan tempat gratis di internet, misalnya Gmail, Google Drive, itu semua merupakan cloud. Kita juga bisa menggunakan namanya Android TV, ya, dimana TV ini merupakan TV yang smart, ya, TV yang sekaligus bisa ada instalasi softwarenya. Sama seperti handphone intinya, TV yang seperti handphone bisa terinstall berbagai macam aplikasi di situ, sehingga lebih smart, sehingga namanya smart TV. Yang terpenting adalah bagaimana kita create value from data. Bukan hanya ya, kita mendapatkan value, tapi juga dari data tersebut kita lihat, kita gali datanya apa. Nggak ada yang disebut sebagai data mining di situ. Kita kan punya banyak data, terus so what? Ya. Kita misalkan kita punya data mengenai yang namanya data banyaknya siswa yang ada di dunia gitu. Nah, apa data yang mana kita ambil? Oh, mungkin kita ada peluang untuk buat sekolah misalnya ya. Sehingga muncul isu-isu di sini. Misalnya software defects, ya, software licensing, open system, open source software dan sebagainya. Unlimited. Ada banyak ya yang kita bisa lakukan di sini. Nah, selanjutnya kesimpulan ya, dari yang saya sudah jelaskan tadi dan kita sudah sama belajar tadi ya. Jangan lupa kita pelajari selalu yang namanya hardware dan software, karena ini sangat berguna untuk meningkatkan apa tadi? Produktivitas ya. Saya Hendy Sama, salam hormat dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bye bye.